Sejarah Kebu Parut. Pada tahun 1293 terjadilah perubahan kekuasaan di Jawa Timur, di mana kerajaan Singasari mengalami keruntuhan dan Raja Kertanegara tewas akibat pemberontakan Jayakatwang. Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Kertanegara berhasil menumpas pemberontakan tersebut dan mendirikan kerajaan Majapahit. Karena kerajaan Singasari telah mengalami keruntuhan, maka Majapahit sebagai pengganti kerajaan Singasari mengambil alih seluruh daerah kekuasaan kerajaan Singasari, termasuk Pulau Bali. Pada tahun 1296 Masehi, Sri Raja Sajayawardhana sebagai Raja Majapahit yang pertama menunjuk Ki Kebu Parut sebagai wakil pemerintahannya di Pulau Bali dengan gelar Raja Pati. Dalam melaksanakan pemerintahannya, Ki Kebu Parut mengangkat beberapa senopati dan pejabat tinggi lainnya untuk membantunya dalam pemerintahannya dan mengganti beberapa pejabat penting pada waktu pemerintahan Raja Adidewa Lancana dengan pejabat baru yang berasal dari Jawa Timur. Beberapa kementerian dan kesenopatian yang belum ada pejabatnya dibentuk, di antaranya Senopati Dinganga, Senopati Manyiringin, dan Senopati Peladiaksa. Perutusan Pendeta Siwa dan Buddha pun dibentuk disesuaikan dengan peraturan yang terdahulu. Namun pejabatnya belum diresmikan, di antaranya Pendeta Siwa di Dharmahanyar, di Astana Raja, di Dewastana, dan Binor. Sedangkan perutusan pendeta Budanya di Buruan, di Buah Negara, di Kutri Hanyar, dan Haji Negara. Juga dilantik Trisamegat atau 3 pejabat yang sangat berkuasa di istana. Demikianlah pergantian pejabat tinggi kerajaan yang dilakukan oleh Ki Kebu Parut sebagai wakil pemerintahan kerajaan Majapahit di Pulau Bali. Pemerintahan Raja Patih Kebu Parut di Bali hanya bersifat sementara saja. Beberapa tahun kemudian, oleh karena keadaan Bali sudah aman, maka pada tahun 1324 Masehi, atas perintah Jayanegara sebagai Raja Majapahit yang kedua, pemerintahan Bali dikembalikan lagi kepada keturunan Wangsawarma karena mengingat bahwa Pulau Bali sejak dari dulu diperintah oleh raja-raja keturunan Wangsawarman. Kedudukan Kebu Parut sebagai Raja Patih boleh jadi berlangsung sampai setelah Raja Kertanegara dari kerajaan Singasari dikalahkan oleh Raja Jayakatwang dari Kadiri. Bahkan mungkin sampai pada masa-masa awal kerajaan Majapahit. Kedudukannya itu tampaknya baru berakhir setelah Batara Guru II atau Batara Sri Mahaguru dinobatkan sebagai Raja di Bali pada tahun 1256 Saka atau beberapa tahun sebelum penobatan itu. Hal ini sekaligus menyatakan bahwa Bali selama itu berada di bawah pengawasan kerajaan yang tengah berkuasa di Jawa Timur. Pada zaman ini para Arya dan Bujangga serta para empu keturunan Sapta Resi Tangan dari Jawa Timur ke Bali. Keberadaan Kebu Parut sebagai penguasa di Bali dibuktikan dengan sebuah prasasti yang dikeluarkan oleh Kebu Parut yang berangkat tahun Caka 1218 Caka yang berisi persoalan tentang Desa Gedisan.
Mewang Ida Raja Patih Meka Kasir Kebu Parut. Berdasarkan nama-nama patih dan berdasarkan isi prasasti tersebut, ternyata patih itu adalah pegawai negara yang berasal dari Jawa Timur. Nama semacam itu sering dijumpai dalam kerajaan Singasari. Ada kemungkinan bahwa patih yang dimaksud bertugas sebagai gubernur atau semacamnya yang mewakili pemerintahan Singasari di Bali. Selanjutnya terdapat prasasti lainnya yang menyebutkan nama Ida Ken Kanuruhan, dan yang istimewa pula prasasti tersebut tidak memakai sapata sebagaimana yang sering dijumpai dalam prasasti-prasasti di Bali pada umumnya. Kebu Parut juga mengeluarkan prasasti yang berangka tahun Caka 1222 yang menguraikan tentang desa Sukawana yang terletak di perbatasan Min Balingkang. Dalam prasasti tersebut terdapat kata-kata Bukwing Dharma Anjar, Bukwing Istana Raja, Bukwing Dewa Istana. Gelar para menteri diubah menjadi Jero atau diduga Arya. Sebagai contoh, Ida Raja Sang Arya, Ida Sang Arya Ajikara. Agama yang dianut oleh Kebu Parut adalah Vajrayana, yaitu suatu aliran tantrisme dari agama Buddha. Di Singasari pada saat tersebut sedang berkembang dan malahan menjadi pusat aliran Vajrayana. Aliran ini sangat condong ke dalam ilmu sihir atau ilmu gaib, yang sebagai pemimpinnya adalah rajanya sendiri, yaitu Raja Kertanegara. Demikianlah di peseteran Singasari ditemukan Arca Kertanegara sebagai seorang biksu yang gundul. Di samping itu juga terdapat Arca Bhairawa, di mana Raja Kertanegara sering melakukan upacara-upacara yang berkaitan dengan aliran yang dianutnya. Pada zaman pemerintahan Kebu Parut di Bali, terdapat Arca Bhairawa di daerah Pejeng yang bentuknya mirip dengan Arca Bhairawa yang terdapat di Singasari. Demikianlah ada kemungkinan besar bahwa latihan-latihan Vajrayana juga dilakukan oleh wakil pemerintahan Singasari di Pulau Bali. Para pendeta Buddha kemudian mendirikan sebuah biara di Bedaulu di dekat biara Ratna Kunjarapada yang diketahui sebagai sebuah asrama bagi para pendeta Siwa. Hal tersebut sesuai yang terdapat dalam buku Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Sang Budayaksa muing Bedaulu bedaha luwing gajah ran Pramadawro. Artinya ada pendeta Buddha besar yang berdiam di Bedaulu, di luwing gajah yang tidak pernah pramada atau angkara. Mungkin yang dimaksud dengan luwing gajah adalah tempat di sekitar air gajah, yang seperti diketahui daerah air gajah adalah daerah di sekitar Sungai Patanu, tempat didirikannya asrama-asrama tersebut. Dalam hal ini, Gua Gajah termasuk dalam lingkungan Dharma Antakucarapada. Para pendeta jiwa tentu merasa tidak senang melihat perkembangan aliran Vajrayana di Bali, sehingga timbullah persaingan di antara mereka. Rakyat Bali pada umumnya memihak kepada pendeta jiwa, yang berarti mereka tetap memuja Maharesi Agastya. Rahayu.